Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supranta Fayuk dengan NIM 109076039 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh regresi linear sederhana untuk menunjang nilai tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Contoh soal yang saya ambil sini yaitu misalkan kita mempunyai 20 data resiliensi siswa yang dikonotasikan dalam X dan hasil belajar yang dikonotasikan dengan Y. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di mana sampel memiliki 20 digit data. Pada regresi diri atau X memiliki data 39, 30, 25, 27, 23, 29, 24, 60, 53, 33, 35, 44, 25, 33, 30, 37, 46, 44, 27, 26. Pada Y memiliki data 40, 48, 45, 36, 32, 33, 32, 34, 32, 54, 57, 37, 47, 37, 45, 47, 30, 38, 31, 44, 49, 46, 31, 34. Persamaan yang digunakan pada regresi linear yaitu YI sama dengan A plus BXI, di mana YI merupakan nilai variabel terkait pada observasi KI. Dan A merupakan intercept angka nilai nyatakan nilai Y saat nilai X sama dengan 0. B merupakan koefisien slope angka menyatakan perubahan nilai Y saat kenaikan satu satuan nilai X. Sedangkan XI merupakan variabel bebas pada observasi KI. Masuk dalam pertanyaan yang pertama yaitu hitung A dan B serta tuliskan persamaan regresi. Untuk menghitung A dan B kita perlu menghitung nilai X dikali Y atau XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan hasil dari perkalian X dengan Y sampai ke bawah, merupakan hasil dari kuadrat X dan merupakan hasil dari kuadrat Y. Kemudian diperoleh jumlah dari keseluruhan data yaitu pada X 720, pada Y 820, pada XY 30.893, pada X kuadrat 28.460, pada Y kuadrat 35.252, sehingga diperoleh sigma X sama dengan 720, sigma Y 820, sigma XY 30.893, sigma X kuadrat 28.460,
sigma Y kuadrat 35.252. 35.252. Kemudian dihitung nilai A, yang dimana persamaan untuk mencari nilai A yaitu persamaan untuk mencari nilai A yaitu sigma XY dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu dimasukkan nilainya yaitu A sama dengan 820 dikali 28.460 dikurangi 720 dikali 30.893 per 20 dikali 28.460 dikurang 702 pangkat 2 lalu diperoleh nilai A yaitu A sama dengan 21,54. Lalu kemudian nilai B, yang mana persamaan digunakan yaitu B sama dengan N atau jumlah data kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Lalu dimasukkan angkanya B sama dengan 20 dikali 30.893 dikurang 720 dikali 820. Maaf ini salah tulis. Ini seharusnya 820 per 20 dikali 28.160 dikurang 720 pangkat 2. Diperoleh nilai B sama dengan 0,54. Setelah A dan B diperoleh, maka persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan 21, itu nilai A 21,54 di plus 0,54X. Interpretasi model dari Y sama dengan 21,54 ditambah 0,54 yaitu nilai intercept atau konstanta sebesar 21,54 yang diperoleh pada nilai A. Artinya saat nilai resiliensi diri sama dengan 0, maka rata-rata hasil belajar siswa adalah sebesar 21,54 poin. Lalu koefisiensi slope sebesar 0,54. Artinya setiap kenaikan resiliensi diri siswa sebesar 1 satuan, maka rata-rata hasil belajar siswa akan meningkat sebesar 0,54 poin. Lalu masuk dalam bagian B, seberapa kuat hubungan antara resiliensi diri dengan hasil belajar siswa. Kuat hubungan dapat digambarkan melalui nilai koefisien. Korelasi hasil perhitungan adalah
R sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Per akar N dikali X, N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali dengan N sigma N dikali sigma XY sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Lalu dimasukkan nilainya, R sama dengan 20 dikali 30.893 dikurang 720 dikali 820 per akar 20 dikali 20 per 20 dikali 28.460 dikurang 720 kuadrat dikalikan dengan 20 kali 35.252 dikurang 820 pangkat 2 atau kuadrat, diperoleh hasil R sama dengan 0,67. Besar hubungan yang diperoleh adalah sebesar 0,67 yang menunjukkan bahwa kedua variabel berkorelasi kuat dan positif. Lalu masuk ke dalam C, atau bagian C itu tentukan kontribusi resiliensi diri terhadap hasil belajar siswa. Besarnya kontribusi resiliensi diri dapat digambarkan melalui koefisien determinansi, yaitu R besar pangkat 2 sama dengan R kecil pangkat 2. Masukkan nilainya, R besar sama dengan 0,67 pangkat 2. R kecil ini dari sini tadi. Lalu diperoleh hasil yaitu R kuadrat sama dengan 0,45. Mana 0,45 ini adalah hasil dari pembulatan. Nilai koefisien determinansi yang diperoleh adalah sebesar 0,45. Artinya variabel resiliensi diri mampu menjelaskan bahwa belajar siswa dengan kontribusi sebesar 45% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Masuk ke dalam bagian D. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi diri dengan hasil belajar? Hipotesis yang digunakan yaitu H0 PI sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan jika H1 sama dengan dan H1 PI tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat signifikansi yang digunakan atau error yang digunakan yaitu 5%. Lalu kemudian lakukan uji coba atau uji statistik. T-stat sama dengan R akar N min 2 per akar 1 kurangi R pangkat 2 atau R kuadrat. Lalu masukkan nilainya, T-stat sama dengan 0,67 akar 20 dikurangi 2 per
Akar 1 dikurangi 0,67 kuadrat. Lalu peroleh hasil testat sama dengan 3,83. Tolak H0 jika testat lebih besar daripada T0 atau T-tabel. Keputusan tolak H0 karena 3,83 lebih besar daripada 2,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan resiliensi diri terhadap hasil belajar siswa. Lalu masuk ke dalam bagian E yang terakhir, yaitu berapakah perkiraan hasil belajar siswa jika diketahui skor resiliensi diri sama dengan 50. Untuk memperoleh nilai perkiraan hasil belajar siswa diperlukan untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan 50 ke persamaan. Persamaan yang diambil di sini yaitu persamaan yang telah ditulis pada bagian A, mana Y sama dengan 21,54 plus 0,54 X. Lalu dimasukkan nilainya, yaitu Y sama dengan 21,54 plus 0,54 dikali 50. 50 ini adalah nilai X yang dimaksud pada soal. Lalu diperoleh Y sama dengan 48,54. Sehingga perkiraan hasil belajar siswa saat resiliensi dirinya sama dengan 50 adalah sebesar 48,54 poin. Sekian penjelasan dari regresi sederhana yang saya jabarkan. Maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.